Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, ketemu lagi dengan Ustazah Septi ya. Kali ini kita akan belajar matematika tentang mengurutkan pecahan. Apa sih fungsi pembelajaran mengurutkan pecahan? Tujuannya apa? Ini tujuannya supaya anak-anak bisa mengurutkan pecahan dari berbagai bentuk, dari urutan yang terkecil dan sebaliknya. Nah, langkah-langkah mengerjakannya, yang pertama, ubah pecahan dalam soal dalam bentuk pecahan desimal. Yang kedua, samakan angka di belakang koma. Kalau belum sama, disamakan dengan cara menambahkan angka 0. Yang ketiga, urutkan pecahan dari yang terkecil atau yang terbesar. Untuk lebih pahamnya, mari kita belajar melalui contoh. Sebelum masuk ke mengurutkan pecahan, Ustazah mengulang kembali materi tentang mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Kenapa ini direview? Karena semuanya nanti akan ke bentuk pecahan desimal. Nah, contohnya, bentuk pecahan biasa adalah setengah. Mengubahnya ke bentuk desimal yaitu dengan porogapit. Nah, 1 bagian pembilang diletakkan di dalam, 2 bagian penyebut diletakkan di luar. Jadi, 1 dibagi 2, kan tidak bisa. Berarti ditambahi 0. Kalau ditambahi 0, hasilnya diberi 0, Nah, sekarang 10 dibagi 2 dapat 5. 5-nya taruh di sini. Nah, 5 kali 2, 10. 10 harusnya di bawahnya. Terus dikurangi hasilnya 0. Jadi hasilnya 0,5. Selanjutnya, mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada contoh 1/3/5 diubah menjadi desimal. Nah, 1/3/5 merupakan pecahan campuran. 1 bilangan bulat, 3/5 merupakan pecahan. Nah, satunya kita akan tuliskan langsung di bagian hasil. Ini angka 1. Jadi satunya tidak usah dikerjakan. Bilangan bulatnya langsung ditulis. Kemudian pecahannya dikerjakan dengan cara diporogapit seperti tadi. Nah, pembilangnya ditaruh di dalam 3 ini. Penyebutnya 5 ditaruh di luar. Jadinya kita kerjakan ya 3 dibagi 5. Kan tidak bisa. Ditambahi 0. Nah, di hasilnya bukan 0, lagi. Karena sudah ada angka 1, cukup diberi tanda koma. Nah, kalau sudah, nah, ini 30 itu adalah 5 dikali 6. Maka 6 ditulis di sini. Nah, 6 kali 5 berapa? 30 ditulis di bawah. Nah, setelah itu, yang bagian di dalam porogapit itu dikurangi. 30 dikurangi 30, hasilnya 0. Kalau sudah 0, berarti selesai. Jawabannya 1,6. Paham ya? Nah, mengubah persen menjadi desimal. Contoh yang pertama, 25%. 25% itu artinya per 100. Kalau per 100, nanti di belakang koma ada 2 angka. Nah, kita akan langsung mengubah persen ke desimal tanpa menjadi pecahan dulu. 25%. Caranya, angka 25 ditulis dulu. Angka yang di sini di dalam soal ini 25 ditulis dulu. Karena persen, maka berarti di belakang koma nanti ada 2 angka. Nah, 2 angka itu, nah, maka diberi tanda koma. Nah, ini di belakang koma jadi 2 angka. Kalau sudah koma 25, kan tidak ada ya. Berarti kalau tidak ada angka di depannya diberi 0. Nah, berarti menjadi 0,25. Contoh kedua, 50%.
50%, caranya sama. 50 ditulis dulu, terus 2 angka di situ, di depannya diberi koma. Nah, 0,5, 2 angka diberi koma. Karena tidak ada angka di depannya, maka diberi 0. Jadilah 0,50. 0,50 bisa ditulis. Nah, nolnya karena di belakang ini tidak berfungsi, tidak usah ditulis. Bisa ditulis 0,5. Kalau 175%, maka yang ditulis ini angka semuanya. Berarti ditulis angka 175. Diubah menjadi desimal, berarti di belakang ini angka yang ditulis itu 2 angka dikasih koma. 1, 2 dikasih koma. Jadilah 1,75. Itu cara mengubah persen menjadi desimal. Gampang ya? Nah, ini contoh soal. Nah, ini kita sekarang masuk mengurutkan pecahan. Nah, ini contohnya. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, di sini ada 25%, ada 2/5, ada 3/4, ada 1,75. Langkah pertama tadi adalah mengubah pecahan-pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, 25% diubah ke bentuk desimal menjadi 0,25. 2/5 dapat 0,66. Dari mana? Nah, karena ini pecahan biasa, maka diprogapit. 2/3 sama dengan, nah ini, 2 dibagi 3. Tidak bisa tambahin 0, di sini jadi 0, 0, nah, 20 dibagi 3 yang paling dekat 18. 18 dibagi 3 dapat 6. Dikurangi 2. Tambahin 0. Nah, yang paling dekat 18. 6 lagi. Dikurangi 2. Tambahin 0 lagi. Yang paling dekat 18. Nah, ini tidak akan berhenti anak-anak. Kan jawabannya 0,6666 terus. Kalau seperti itu, maka cukup diambil 3 angka. Stop, tidak usah dilanjutkan. Berarti jadi 0,666. Nah, 3/4. Nah, jadi 3,75. Dari mana? Dari sini. Nah, seperti tadi. 3/4. 3-nya kita tulis di hasil 3. Tidak usah dikerjakan. 3/4-nya dibuat porogapit. Nah, 3/4. Tambahin 0 di belakangnya 30 dibagi 4. Kalau ditambahin 0 maka di hasilnya dikasih koma. Jadi 3 koma. Nah, 30 dibagi 4. Yang paling dekat adalah 28. 28 dibagi 4 dapat 7. Terus dikurangi. Dapat 2. 2 dibagi 4 tidak bisa tambahin 0. Nah, kalau di sini 0, di sini tidak usah diberi 0. Hasilnya tidak usah diberi 0, tidak usah diberi koma. Sudah cukup 1 kali saja. Nah, di sini tambahin 0. Tapi di sini tetap hasilnya. 20 dibagi 4. Nah, dapat 5. 5 kali 4, 20. Terus dikurangi. Jadi jawabannya 3,75. Terus 1,75 itu sudah desimal, maka dituliskan kembali. Jadi 1,75. Nah, kalau sudah semuanya diubah dalam bentuk desimal, langkah selanjutnya apa? Nah, kita perlu menyamakan angka di belakang koma. Lihat, 0,25 ada 2 angka di belakang koma. 0,666 ada 3 angka di belakang koma. 3,75 2 angka di belakang koma. 1,75 2 angka di belakang koma. Maka ini manut yang paling banyak. Yang paling banyak berapa angka? 3 angka. Maka semuanya dijadikan 3 angka di belakang koma. Caranya bagaimana? 0,25 kan 2 angka. Dia jadi 3 angka, maka belakang sendiri ditambahin 0. Jadi 0,250. Paham? Nah, selanjutnya 0,666 sudah 3 angka, berarti tetap. Terus 3,75 masih 2 angka. Berarti perlu tambah 1 0. Jadi 0,750. Paham? 1,75 baru 2 angka. Berarti tambahin 0, 1,750. Nah, kalau sudah seperti ini, kita urutkan, kita jawab. Nah,
soalnya minta dari yang terkecil. Maka kita urutkan dari yang terkecil. Kita lihat yang bagian paling belakang ini. Yang di belakang komanya sudah sama angkanya. Nah, cara bacanya, komanya ditinggalkan dulu. 0,250 berarti dibaca 250. 0,666 berarti dibaca 666. 3,750 berarti dibaca 3750. 1,750 berarti dibaca 1750. Gitu ya. Nah, kalau sudah dibaca seperti itu, kita lihat yang paling kecil kan 0,250, 250 ini. Nah, 0,250 miliknya siapa? Oh, 25%. Jawabnya itu kita kembalikan ke soalnya. Bukan 0,250, bukan, tapi ke asalnya, yaitu 25%. Nah, itu yang paling kecil. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, dari 3 ini yang paling kecil, ya 0,666. Nah, 0,666 miliknya siapa? Oh, 2/3. Maka ditulis 2/3. Selanjutnya, antara 3.750 dan 1.750. Mana yang kecil? Yang 1.750 ya. Miliknya berapa? 1,75. Gitu. Terus berarti yang terakhir, yang ini yang paling besar. 3/4. Selesai. Begitu cara mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Nanti kalau yang terbesar berarti dilihat yang paling besar dulu. Itu ya. Selamat belajar anak-anak. Kalau belum mudeng, bisa diulangi lagi videonya. Terima kasih sudah memperhatikan. Selamat mengerjakan worksheet-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.